Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu warahmatullahi ala isrofil wabarakatuh. anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya selaku moderator akan membuka presentasi untuk kelompok 4. Untuk materi dari kelompok 4, presentasi dari kelompok 4 yang akan dibahas yaitu mengenai akhlak membangun pribadi yang Islam. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai makna akhlak yang disampaikan oleh Tifal. Kepada Tifal, disilakan. Terima kasih pada moderator sudah yaitu bentuk terus yang dari kata kul memiliki arti sifat atau tabiat yang kebiasaan, perilaku watak, adab dan budi pekerti melekat pada diri seseorang. Akhlak adalah dari kata akhlak yaitu berarti menciptakan. Akhlak juga merupakan norma atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Bisa dikategorikan perbuatan dikategorikan akhlak secara terbuat seperti itu juga dilakukan sesekali saja. Dapat akhlak harus dilakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan. Perbuatan timbul mudah dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa, tidak ada pertimbangan terlebih dahulu. Sumber akhlak ada dua, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah sumber akhlak, artinya menjadi tolak ukur bagi baik dan buruknya akhlak. Karena kebenaran Al-Quran bersifat objektif, kompositif, dan universal. Al-Quran hukum yang peraturannya mengatur semua manusia. Hal itu berkaitan dengan akhlak. As-Sunnah diketahui norma-norma baik dan norma buruk bagi akhlak pada Islam. Melalui as-sunnah sebagai muslim tahu mana yang halal dan mana yang haram. Oke, untuk selanjutnya pembahasan mengenai pembagian akhlak yang akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan disilakan. Baik, yaitu bahasan selanjutnya yaitu mengenai pembagian akhlak. Akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang pertama adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Akhlak mahmudah ini berupa semua perbuatan baik yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang termasuk ke dalam akhlak mahmudah yaitu sabar. Sabar adalah mampu untuk menahan diri atau mengendalikan amarah. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan segala sesuatu atau suatu amal yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jujur. Jujur adalah mengatakan segala sesuatu yang sesuai kenyataan dan harus dengan hati yang lurus. Yang keempat yaitu pemaaf, yaitu sifat seseorang yang memberikan maaf kepada peminta maaf yang menyadari kesalahannya. Yang kelima, ya ada pemurah, yaitu sikap seseorang yang suka memberi atau mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Yang keenam, menepati janji, yaitu orang yang berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya adalah akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela atau perbuatan buruk, yaitu akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Golongan akhlak ini atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Yang termasuk ke dalam akhlak mazmumah yaitu ria. Yang pertama adalah ria. Ria adalah mengerjakan suatu perbuatan
puji orang lain. Ini juga bisa disebut juga dengan pamer. Yang kedua, sum'ah adalah sikap yang senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatan kepada lain sehingga mendapat pujian. Ada ujub hasad atau perilaku yang mengagumi diri dan senantiasa membanggakan takabur sifat dirinya pakai dan bahwa dirinya besar, yaitu lebih segala-galanya dari orang lain. Yang kelima ada tamak. Tamak adalah sifat tak pernah puas atau serakah terhadap apa yang sudah dimiliki. Yang keenam, fitnah, yaitu mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang ketujuh ada bakhil, yaitu perbuatan menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Next. Oke. Yang Ya, yang selanjutnya dalil tentang akhlak yang akan disampaikan oleh Intan. Yang selanjutnya adalah dalil tentang akhlak, yaitu terdapat dua dalil, yaitu dalil Al-Quran dan dalil hadis. Untuk dalil Al-Quran terdapat pada surat Al-Qalam ayat 4, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khulqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua ada surat Al-Ahzab ayat 2, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pada surat Al-Qalam ayat 4, Allah memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki akhlak yang sangat bagus atau terpuji. Kemudian pada Quran surat Al-Ahzab ayat 2, Allah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu patut dijadikan sebagai contoh oleh orang-orang yang mengharapkan rahmatnya. Yang selanjutnya adalah dalil hadis, yaitu terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak, yaitu yang pertama hadis riwayat Bukhari nomor 5569, Hadatsana Hafs bin Umar, hadatsana Sub'atu an Sulaimana, sami'tu Aba Wa'il, sami'tu Masruqan qala Abdullah bin Amrin, wa hadatsana Qutaibah hadatsana Jarirun lama qala ala Abdullah qadima ma'a Muawiyah taru Rasulullah kun wa tahsyan qala Allah iku kok kedua dua satu yaitu isma dilriu na Musa Mu'niyah azun an paling baik orang yang hadir yang dilakukan oleh Ibnu 4071 adalah lalu menjelaskan kepada setiap manusia muslim umat Nabi Muhammad SAW untuk memiliki akhlak yang baik dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi akhlak yang akan disampaikan oleh Najma. Kepada Najma disilakan. Yang pertama ada akhlak kepada Allah. Antara lain seperti mencintai Allah, melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya sebagai perumahan hidup dan kehidupan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasul. Akhlak al-karimah kepada Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya. Mentaati Rasulullah berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini semua telah dituangkan dalam hadis atau sunnah beliau yang berwujud ucapan, perbuatan, dan penetapannya. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri.
Cakupan akhlak terhadap diri sendiri adalah semua yang menyangkut persoalan yang melekat pada diri sendiri, semua aktivitas baik secara rohaniah maupun secara jasadiah. Yang keempat, akhlak dalam keluarga. Wajib bagi umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya, yaitu dengan berbakti, mentaati perintahnya, dan berbuat baik kepada keluarganya. Seorang anak dituntut memiliki akhlak terhadap orang tua dikarenakan orang tua telah bersusah payah melihara, mengasuh, dan mendidiknya. Yang kedua, bersikap baik pada saudara. Agama Islam memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak saudara atau kaum kerabat. Yang kelima, akhlak dalam masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan sekelompok manusia yang berada di sekeliling kita, bekerja sama-sama, saling menghormati, dan dapat mengorganisasikan lingkungan sebagai suatu kesatuan sosial dalam batas tertentu. Yang terakhir, akhlak bernegara. Meliputi musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Musyawarah adalah suatu yang sangat penting bagi guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat. Pembahasan yang terakhir mengenai indikator manusia berakhlak yang akan disampaikan oleh Rajib. Kepada Rajib, disilakan. Oke, untuk indikator manusia berakhlak yang akan dijelaskan oleh saya, menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya imam dalam hatinya. Sebaliknya, indikator orang yang tidak berakhlak adanya nifak dalam hatinya. Nifak artinya tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Orang yang beriman mempunyai hati yang bersih dan pelita dan hatinya yang bersinar, sementara orang kafir hatinya hitam, kelam, bahkan tidak ada, hatinya seakan tidak berfungsi. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ada beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak sebagaimana dikutip dari buku PAI Syahidin 2012 halaman 129 sampai 130, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada khusyuk ketika melaksanakan sholat, berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya, mengabdi hanya kepada Allah, selalu memuji dan mengagungkan Allah, bergetar hatinya jika disebut nama Allah, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong, bersikap arif atau bijaksana dalam menghadapi orang awam, menghormati tamu, menghargai dan menghormati tetangga, tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yang terakhir, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Yang terakhir, dan menurut Ahmad Amin, ada beberapa upaya untuk merubah perbuatan atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan buruk. Dalam kurung Syahidin 2014 halaman 134, yaitu menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya, mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan yang buruk, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk, berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, menghindari diri kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus memiliki teman bergaul yang soleh. Yang terakhir, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk seluruh pembahasan materi mengenai akhlak telah selesai disampaikan. Untuk itu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan kepada perwakilan dari setiap kelompoknya untuk bertanya melalui kolom komentar. Sekarang lanjutkan kepada sesi tanya jawab yang sesi komentator oleh kelompok 5 yang akan disampaikan oleh Firly. Kepada Firly, disilakan. Baik, di sini saya sebagai komentator dari kelompok 5
menurut saya penampilan dari kelompok 4 sudah cukup bagus dan dalam penyampaian materinya sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih, Firly. Oke, untuk itu presentasi pada kesempatan ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.